Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan juga mantan partai pendukungnya di Pilpres 2014 dan juga 2019 rupanya makin memanas. Setelah pada kemarin ini Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning menyindir sosok Presiden Joko Widodo dengan kata-kata yang cukup menyakitkan, yaitu Pak Jokowi disebut sebagai manusia sombong yang telah melupakan jasa besar PDIP yang telah membesarkan namanya hingga bisa memenangkan kontestasi Pilpres hingga 2 kali. Ya teman-teman, setelah semalam kita juga membahas hal ini berupa artikelnya yang kita bahas. Hari ini kita sudah dapat footage atau videonya terkait sindiran atau mungkin bisa masuk juga in hate speech yang dilontarkan oleh Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning terkait kepada Pak Jokowi. Nah, bagaimana respon Pak Jokowi terkait hal ini? Tentu ini juga bakal sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Karena itu teman-teman, untuk yang pertama kita bakal langsung saja simak ini pernyataan hate atau ya pernyataan sindiran keras, sindiran pedas dari Ripka Ciptaning kepada sosok Presiden Joko Widodo. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Aku harus ngomong apa lagi, semua udah diborong Wilson. Itulah cerita bahwa tahun 96 kita bersama-sama di tempat ini, itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Karena tidak ada kuda tuli atau tidak ada 27 Juli, maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi, itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan? Nah itu lain kejadian. Tadi Bung Wilson udah cerita panjang lebar. Tapi itu karena reformasi loh. Dulu kan semua kita tahu bahwa yang bisa jadi pejabat dari LKMD, RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar. Tapi karena ada terjadi peristiwa 27 Juli, ada reformasi, maka ada satu perubahan yang dahsyat. Yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai. Tadi Bung Wilson cerita bahwa ada satu gerakan rakyat yang luar biasa. Kebetulan kalau saya memang struktur partai yang di dalam PDI Segi Lima menjadi Promek, menjadi PDI Perjuangan sekarang. Saya dulu masih DPC Kota Tangerang. Udah mendapat isu bahwa kita mau dibelah nih. Nah kadang orang lupa cuma 27 Julinya aja, tapi udah sedikit disinggung. Tapi sebelumnya itu ada terjadi insiden Gambir. Kita ingat ada Sopyan, ya kan, ada juga Mas Agung waktu itu. Nah itu kita dulu rame-rame mau ke Depdagri sebetulnya. Mau protes persoalan kok yang aku sama si Soeharto itu Yogi S. Mehmet, mereka Suryadi. Tapi kita udah digebuk duluan di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan Pak Pangat, Ketua DPC Jakarta Barat. Walaupun dimasukin taksi, taksinya juga dihancurin, digebukin semacam-macam. Itulah dulu rejim Soeharto. Tentara ada di sana. Yang punya duit ada di sana. Birokrat ada di sana sampai RT RW semua. Megawati hanya punya kekuatan rakyat. Dulu kita cuma dengan ikat kepala, Mega pasti menang, pasti menang. Tapi karena kekuatan rakyat yang solid, Megawati bisa menang dan menumbangkan diktator otoriter Soeharto yang 32 tahun berkuasa. Nah ini yang akan kita tumbuhkan kembali. Kalau besok kita awali dengan ke Komnas. Kita dengan long march 3.000 orang lebih, coba kita tunjukkan. Yang tadi di situ bilang lawan, besok kalau nggak datang percuma loh.
Lawan. Dulu kalau dibilang kau bisa bawa masa berapa? 500. Kalau sekarang bisa berapa? Duitnya dulu berapa? Wah, udah kacau. Dulu nggak ada yang punya uang ke sana semua, militer di sana, penguasa di sana, yang punya duit di sana. Tapi karena Mbak Mega punya kekuatan rakyat, dan kalau rakyat bersatu maka tidak dapat dikalahkan. Hati-hati tadi Bung Wilson bilang, ini neo Orba. Balik itu juga karena kasus 27 Juli ini terjadi reformasi. Ya, kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu karena kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Kalau kita nanti HP kita disadap, kita ngomong apa, semua si klutuk ngapain nih, dia nulis apa, ngeri banget. Tapi kita nggak bisa kalau ngelawan sendiri, harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama nih? Ah, belum semua, lu pada ngantuk. Setuju nggak? Betul, setuju. Nah, kita harus lawan bersama. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya kalau ntar nya lawan Jokowi, pasti jangan Mbak Ning. Pesan, kita telah menyimak pernyataan langsung dari Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning yang ya jelas teman-teman sendirilah yang harus menilainya bagaimana respon dari Ripka Ciptaning terkait kondisi perpolitikan saat ini, yang kalau misalnya saya review dari kata-katanya, tanpa reformasi yang salah satunya diklaim adalah jasa dari Ibu Megawati, tidak akan pernah ada Jokowi, tidak akan pernah ada anak tukang kayu yang menjadi presiden. Ya, ini sepenuhnya tidak salah dan juga tidak benar teman-teman, karena sekali lagi reformasi ini adalah kehendak rakyat. Dan Megawati sekali lagi teman-teman di sini memang adalah salah satu instrumen rakyat yang saat itu untuk merubah Indonesia. Dan teman-teman, kalau misalnya rakyat menghendaki, ya apapun juga bisa dilakukan. Lalu bagaimana teman-teman respon dari Presiden Joko Widodo? Kita juga telah menyiapkan ini videonya di salah satu keterangan persnya ketika menyaksikan laga perdana Piala Presiden 2024. Presiden juga menanggapi sindiran-sindiran atau bahkan hinaan-hinaan yang dilancarkan kepada Pak Jokowi. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Di Kemenko Polhukam, Kak, kelompok sipil menilai itu revisi UU-nya bermasalah. Ada tanggapan dari Bapak nggak? Seperti coba ditanyakan ke DPR, tanyakan ke Menko Polhukam. Tapi indeks demokrasi di pemerintahan terakhir Bapak terus menurun, Pak. Ada tanggapan Pak soal itu, Pak? Demokrasi kita, pemilu berjalan dengan baik, pemilu berjalan dengan demokratis, orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya nggak ada yang dihambat. Tiap hari orang memaki-maki presiden juga kita dengar, orang membuli presiden juga kita dengar, orang kalau mengkritik hampir tiap detik lah ada terus. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Jadi berkantor di IKN Pak Juli, jadi berkantor di IKN Pak. Begitu ada lampu hijau, siap, saya akan berkantor. Pak, dari Abu Dhabi. Singkat, padat, dan jelas teman-teman, Pak Jokowi mengatakan bahwa demokrasi kita baik-baik saja, di mana masih saja ini walaupun ada orang-orang yang mengkritik, walaupun ada orang yang sampai menyindir, walaupun sampai menghina, tetap dibiarkan, diberikan kebebasan untuk berpendapat. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.